Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Eka Safira, NIM 1902102042119. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Jember. Saya dari kelas B. Di sini saya akan melakukan praktikum dengan judul fotosintesis dengan tujuan membuktikan bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya matahari dan klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua, membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, membuktikan fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, membuktikan pengaruh warna atau spektrum serta suhu terhadap proses fotosintesis. Yang kelima, yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis terhadap tumbuhan. Di sini saya akan melakukan percobaan yang pertama. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan alat dan bahan. Yang pertama, siapkan tanaman Hydrilla verticillata, kemudian air secukupnya, kemudian botol kecil bekas sebagai pengganti tabung reaksi, kemudian botol bekas yang besar yang telah dipotong setengahnya sebagai pengganti gelas kimia, soda kue, kemudian potongan atasan botol bekas yang kecil sebagai pengganti corong gelas, termometer, gunting, benang jahit, sendok, alat penghitung, stopwatch. Di sini saya menggunakan HP. Dan yang terakhir, plastik jilid dengan 5 warna yang berbeda. Dan yang terakhir, penggaris untuk mengukur tanaman hydrilla. Yang pertama, yaitu potonglah tanaman hydrilla sebanyak 5 potong dengan panjang 10 cm. Kemudian ikat pangkal tanaman hydrilla yang sudah dipotong menggunakan benang jahit. Setelah tanaman hydrilla diikat, isi botol besar menggunakan air sebanyak 3/4 bagian. Kemudian masukkan ikatan tanaman hydrilla ke dalam corong dengan posisi pangkal tanaman hydrilla berada di atas. Kemudian masukkan corong kaca ke dalam botol bekas yang besar. Setelah itu, isi botol bekas yang kecil menggunakan air.
Kemudian, tutup corong kaca menggunakan botol ini. Usahakan tidak ada gelembung yang dihasilkan oleh tanaman hidrilla. Oleh karena itu, saya memasukkannya ke dalam bak air agar tidak ada gelembung yang bermunculan. Setelah corong gelas tertutup dengan botol bekas yang kecil, isi botol bekas yang besar menggunakan air. Kemudian, bawalah ke tempat yang teduh. Setelah diletakkan di tempat yang teduh, hitunglah selama 3 menit. Kemudian, setelah 3 menit, hitunglah suhu menggunakan termometer. Setelah stopwatch menunjukkan 3 menit, hitunglah suhu menggunakan termometer. Setelah termometer berubah, hitunglah gelembung yang dihasilkan oleh tanaman hidrilla menggunakan alat penghitung. Setelah ditaruh di bawah terik sinar matahari, beri setengah sendok teh soda kue. Setelah diberi soda kue, hitung stopwatch selama 3 menit. Tunggu sampai 3 menit, lalu hitung suhu menggunakan termometer dan hitung gelembung menggunakan alat penghitung. Setelah menghitung suhu, hitung banyak gelembung menggunakan alat penghitung. Kemudian, tambahkan plastik merah mengelilingi tanaman hidrilla sesuai dengan arah datangnya sinar matahari. Kemudian hitung selama 3 menit. Kemudian hitung suhu menggunakan termometer. Setelah menghitung suhu, hitunglah banyak gelembung menggunakan alat penghitung. Kemudian ganti menggunakan plastik berwarna kuning. Hitung selama 3 menit. Hitung suhu menggunakan termometer. Setelah termometer berubah, hitung gelembung menggunakan alat penghitung. Kemudian ganti kembali menggunakan plastik berwarna hijau. Lakukan seperti yang lalu, yaitu hitung selama 3 menit. Terus hitung suhu menggunakan termometer. Dan hitung gelembung menggunakan alat penghitung. Lakukan
Lakukan hal yang sama pada plastik biru dan ungu. Lakukan kembali hal yang sama untuk plastik yang terakhir berwarna ungu. Setelah menghitung suhu, hitung banyak gelembung yang dihasilkan tanaman hidrilla. Di sini saya akan melakukan percobaan yang kedua. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan alat dan bahan. Yang pertama, daun singkong yang telah diberi kertas aluminium foil selama 1 minggu. Daun aluminium foil, air secukupnya, isolasi bening, gunting, gelas kimia, penjepit, pipet tetes, lugol, cairan alkohol, piring sebagai pengganti cawan petri, mangkok, panci, kasa, kaki 3, pembakar spiritus. Setelah cukup selama 1 minggu, buka tutup yang merekat pada daun. Kemudian nyalakan api pada bunsen. Kemudian letakkan di bawah kaki 3 dan kasa. Kemudian panaskan air sebanyak 300 ml. Kemudian rebus daun ke dalam panci hingga layu. Kurang lebih 5 menit. Setelah kurang lebih 5 menit, angkat daun. Lalu tiriskan di atas piring. Kemudian isi mangkok dengan alkohol sebanyak 50 ml. Masukkan daun ke dalam mangkok. Kemudian jepit mangkok, lalu taruh di dalam panci yang telah mendidih selama 3 menit. Kemudian tetesi piring dengan lugol sebanyak 10 tetes. Teteskan dengan menggunakan pipet tetes. Kemudian ambil daun yang telah direbus tadi dan balurkan dengan cairan lugol. Usahakan semua permukaan terkena lugol. Setelah terkena lugol secara sempurna, amati daun satu persatu dan lihat dan terawangkan pada sinar matahari.
Sekian praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.